Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Kaum muslimin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa ayat dari Al-Hadis mengenai tentang keadaan nerakanya Allah. Kemarin saya sampaikan Allah menciptakan surga dan neraka. Nah sekarang saya sampaikan tentang keadaan neraka seperti apa dan siksaan bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka nanti seperti apa. Di dalam hadis Nabi yang diuraikan oleh Abi Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, kita dinyalakan alan nari, atas api neraka, alfa sanatin, 1000 tahun, hatta sehingga ahmar, merah apa api neraka. Suma ukida, kemudian dinyalakan lagi setelah 1000 tahun, dinyalakan lagi alaiha, atas neraka, alfa sanatin, 1000 tahun lagi, hatta sehingga abayadhat, putih apa api neraka. Suma ukida, kemudian dinyalakan lagi alaiha, atas api neraka, alfa sanatin, 1000 tahun lagi, atas tawada sehingga hitam, fahia adapun hitam, saudaun yang gelap, mutlimatun sangat gelapnya, sangat hitam gelapnya. Jadi di dalam hadis Tirmidzi ini dijelaskan oleh Nabi yang berakan Abi Hurairah. Nabi bersabda api neraka itu oleh Allah dinyalakan 1000 tahun. Setelah 1000 tahun warnanya api menjadi merah. Setelah 1000 tahun summa ukida, kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun lagi, jadi 2000 tahun, sehingga warna menjadi putih, merah ke putih-putihan, putih ke merah-merahan, 2000 tahun jadinya. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun lagi, sehingga warnanya api neraka itu menjadi hitam yang gelap, sangat gelapnya. Jadi api neraka itu yang untuk menyiksa manusia itu sudah dinyalakan oleh Allah selama 3000 tahun, sehingga api itu menjadi hitam, merah, kehitam-hitaman, keputih-putihan. Jadi inilah api yang digunakan untuk menyiksa umat-umat, mulai umatnya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti yang masuk ke dalam neraka. Kemarin pertemuan yang lalu kami menerangkan tentang surga dan neraka, ciptaan Allah surga dan neraka. Nah sekarang saya menerangkan tentang siksaan bagi orang-orang yang masuk neraka itu seperti apa. Di dalam hadis lain lagi dijelaskan oleh Nabi yang meriwayatkan Abi Hurairah lagi, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, narukum, api kalian di dunia, hadi yang ini, iku alati yang tukidu, panasnya api dunia iku juz'un wahidun, satu bagian, min sab'ina, dari 70 juz'an bagian, min hari jahanam, dari panasnya api neraka jahanam. Di hadis ini dijelaskan oleh Nabi, api kalian di dunia itu cuma satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Jadi api dunia ini hanya satu bagian. Lah nanti api neraka itu dikalikan 69 lagi jadi 70 bagian. Lah satu bagian api dunia ini untuk membakar besi di Cilegon sana itu sudah meleleh-leleh itu. Lah itu nanti untuk menyiksa manusia-manusia yang masuk ke dalam neraka. Apa kuat? Pertanyaannya. Oleh Allah diberi kekuatan, karena itulah siksaan. Kalau di dalam hadis itu sebenarnya dijelaskan oleh Nabi itu, wa inna ajsamakum ala nari la taqwa. Sesungguhnya jasad kalian itu nanti tidak akan kuat, masuk ke dalam neraka itu tidak akan kuat. Tapi kalau tidak kuat terus tidak disiksa oleh Allah, disiksa. Kita lihat kelanjutan hadis dan Al-Qur'annya seperti apa orang yang masuk ke dalam neraka, siksaan orang yang masuk ke dalam neraka itu. Di dalam hadis lagi dijelaskan an Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, innal hamima,
sesungguhnya air panas. Air panasnya neraka layu sobu, niscaya dituangkan apa air panas ala ru'usihim, atas kepalanya ahli neraka. Fayang fadu, maka menembus apa al-hamimu, air panas, hatta lusu, sehingga merusak ila jauhi, atas isi perutnya orang yang masuk neraka. Pada selitu, maka memutus atau menghancurkan apa air panas ma pada apa-apa fi jauhi, di dalam perutnya orang yang masuk neraka. Hatta yang ruko, sehingga keluar apa isi perut, mingkot damaihi, dari kedua telapak kakinya orang. Wahua, adapun isi perut iku sahru, hancur, sumayu adu, kemudian diulang-ulang, maksudnya dikembalikan apa isi perut, diulangi atau dikembalikan apa isi perut, kama kana, sebagaimana ada isi perut yang pertama. Itu siksaannya. Jadi orang yang masuk ke dalam neraka nanti, air panasnya neraka itu dituangkan kepada kepala ahli neraka, sehingga air itu menembus sampai perutnya. Jadi tuangkan kepalanya, mendembus sampai perutnya, sehingga isi perutnya itu keluar sampai ke kodamaihi, sampai telapak tangannya. Jadi dijelaskan di dalam hadis ini, air panas dituangkan di kepalanya, langsung rontok kulitnya, isi perutnya sampai kakinya hancur. Lah kemudian Allah mengembalikan lagi seperti semula, terus disiksa. Itu baru air panasnya. Kalau orang minta minum, orang ahli neraka minta minum, ya ini diminumi air panas. Setelah minum air panas, ya akan menghancurkan isi perut, mengeluarkan, akhirnya oleh Allah dikembalikan sumaya uta kamakana, sehingga dikembalikan seperti semula. Inilah siksaan ahli neraka. Di dalam hadis lagi dijelaskan yang bunyinya hadasani Amru ibnu Haris an Darajin an Abil Haikal an Abi Sa'idin al-Khudri anin Nabi, dari Nabi SAW qala, bersabda Nabi, kalmuhli, sebagaimana aspal, atau bisa kalmuhli, itu lafaz kalmuhli itu artinya sebagaimana aspal, kaakhiri, seperti endapan zaitin, minyak zait, faida kuriba, maka ketika didekatkan apa minyak zait ilaihi, pada orang olaihi, pada ahli neraka, sakotat, maka jatuh atau hancur farwatu wajahi, kulit wajahnya ahli neraka, fihi, di dalam minyak zait. Di dalam hadis ini dijelaskan siksaan ahli neraka itu kalmuhli, keakhiri zaiti, seperti aspal yang mengendap, endapan aspal, seperti endapan minyak zait yang panas. Ketika minyak zait keakhiri zaiti itu didekatkan kepada ahli neraka, itu baru didekatkan ya, itu sudah memutus, sudah menghancurkan isi perutnya, sudah memutus kulit wajahnya orang, itu baru didekatkan minyak zaitnya, itu baru didekatkan kepada ahli neraka, kepada orang kafir, maka kulit wajahnya itu akan hancur lebur. Inilah siksaan ahli neraka. Kulitnya, kalau kulitnya hancur berarti masih ada tulang belulang, tinggal seperti jerangkong gitu loh. Nah, seperti itu terus habis itu enggak, oleh Allah dikembalikan lagi kulit yang baru lagi, seperti yang dijelaskan di atas tadi, semaya udu kamakana, kemudian dikembalikan apa kulit kamakana sebagaimana semula, ada semula. Itu. Jadi siksaan orang yang masuk ke dalam neraka itu sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, inilah firman Allah tentang siksaan ahli neraka. Di dalam surat An-Nisa ayat 56 dijelaskan, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bi ayatinya, dengan ayat-ayat kami Allah, saufanuslihim, akan memasukkan, aku Allah akan memasukkan siapa Allah, naran, pada neraka. Kulama nadijat, ketika mengelupas, melocot, terkelupas, opo juluduhum, kulit mereka, ahli neraka, badalnahum, maka mengganti siapa Allah pada mereka
juludan pada kulit ghairoha selain kulit yang hancur, diganti kulit yang baru. Tujuannya liyadzuku supaya merasakan siapa orang al-azaba pada siksaan. Karena innallaha sebenarnya Allah, karena ada siapa Allah azizan memaksa, maha memaksa, hakiman lagi menghukumi. Inilah di dalam surat An-Nisa dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayatku, tidak mau menetapi ayat-ayatku, nanti orang tersebut akan saya masukkan ke dalam neraka. Tidak mau menetapi ayat-ayatnya Allah, atau mau menetapi tapi sebagian mau menetapi, sebagian tidak mau. Karena di dalam Al-Quran lain dijelaskan nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din ulaika humul kafiruna haqqan. Nu'minu biba'din, iman dengan sebagian ayat, maksudnya mau dengan sebagian ayat, wa nakfuru, dan kufur biba'din dengan sebagian ayat, maksudnya tidak mau menetapi dengan sebagian ayat. Ulaika humul, ulaika orang yang demikian itu, hum mereka, kafiran orang kafir, hak orang kafir. 100 karat bahasa emasnya seperti itu. Jadi orang mau mengimani sebagian ayat dan tidak mau dengan sebagian ayat. Oh mau, saya dengan ayat ini maulah mengerjakan karena gampang, ringan, mudah, tidak berat. Tapi dengan ayat ini saya nggak mau menetapi karena berat, karena tidak cocok, karena memberatkan saya dan keluarga saya dan lain-lainnya. Nah, terus mungkin seorang ulama menjelaskan, tidak mau menjelaskan ayat yang berat, yang dijelaskan yang ringan saja. Nah itu nanti kenaan ayat ini tuh, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau sudah masuk ke dalam neraka, kulamana dijat juluduhum, ketika melocot terkelupas apa juluduhum, kulit mereka, badal nahu, mengganti siapa Allah pada mereka juludan pada kulit yang baru, ghairah selain kulit yang hancur. Tujuannya liyadzukul adab, supaya merasakan siksa. Jadi ketika orang yang masuk ke dalam neraka itu disiksa oleh Allah, hancur kulitnya, tinggal jerangkong, tulang belulang jerangkong itu, diberi kulit yang baru oleh Allah, hancur lagi, diberi kulit yang baru lagi oleh Allah, hancur lagi. Tujuannya liyadzukul adab, biar menyelesaikan siksanya. Allah kalau orang nggak mau, oleh Allah dipaksa. Innallaha azizan, Allah itu maha memaksa lagi menghukumi. Ini ayat yang sampaikan tadi, inna ajsamakum ala nari lan sungguh jasad kalian tidak akan kuat, tidak akan mampu untuk disiksa oleh api neraka itu. Tapi apakah selesai? Tidak, oleh Allah diganti kulit yang baru. Tujuannya biar merasakan siksa. Inilah keadaan neraka. Apakah kita mampu? Apakah kita sudah mati nanti bisa masuk ke dalam surga? Mari kita pikirkan baik-baik. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mendengarkan ini mau terus mengikuti ini, akan saya tunjukkan ayat demi ayat, satu ayat demi ayat. Ayat yang berat dikerjakan atau yang ringan dikerjakan, nanti akan saya tunjukkan. Bahkan nanti akan mengetahui bagaimana sih cara wudunya Nabi di dalam hadis Bukhari itu, bagaimana sih cara sholatnya Nabi, doa sholat di dalam hadis Bukhari itu, nanti akan saya sampaikan semuanya, tapi pelan-pelan. Karena kalau saya menyampaikan sekaligus 3 jam 4 jam kan gak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan selama itu. Maka saya sampaikan 20 menit nyantai sambil baring sebelum tidur, bisa didengarkan, dihayati, nanti bila perlu diamalkan untuk bekal kita nanti di akhirat. Kalau kita mau mengimani 20 menit, 15 menit, paling lama 30 menit sambil baring-baring, bisa jadi mengerti akan hukum-hukum Allah Rasul. Karena orang menerima pelajaran dengan sempurna, bisa menerima, seseorang bisa menerima pelajaran dengan sempurna itu hanya 3 jam. Selain itu tidak bisa masuk, seandainya masuk tidak bisa memahami. Nah kalau 3 jam saya sampaikan kan nggak mungkin, karena bapak-bapak, ibu-ibu siangnya sudah beraktivitas berapa jam. Kalau anak sekolah itu bisa menerima pelajaran dengan sempurna itu 3-4 jam. Lebihnya itu tidak masuk lagi. Masuk tapi bisa keluar, masuk kanan, keluar kiri. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu pendengar semuanya mau mengikuti ini terus, akan ketemu bagaimanakah riwayat-riwayatnya orang yang masuk surga,
masuk neraka. Kita kaji seperti ini bukan mengaji masalah dunia loh ya. Isinya dunia, ini di luar isinya dunia, bahkan surga neraka kok. Saya akan sampaikan semua ilmu yang saya tahu untuk bapak-bapak itu semua, ibu-ibu semua. Di dalam ayat lain dijelaskan, balighu ani walau ayat. Sampaikanlah ilmu walaupun toh satu ayat. Sampaikanlah ilmu walaupun ilmu itu dirasa pahit. Nanti akan saya sampaikan ke semuanya. Kalau sudah menyampaikan semuanya, nanti ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara pendengar seluruhnya akan mengetahui tentang keadaan surga, tentang keadaan neraka, tentang siksanya neraka, tentang nikmatnya di surga, dan bagaimana Nabi mencontohi umatnya. Apa perintahnya Nabi setelah Nabi wafat? Itu harus dikerjakan berdasarkan hukum-hukum Allah. Demikianlah yang saya sampaikan sedikit. Kalau ada kekurangan khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masalahnya ini masih banyak tentang siksaan neraka itu seperti apa. Dan pertemuan yang akan datang, insya Allah akan kami sambung tentang keadaan neraka atau keadaan surga seperti apa. Biar semangat bapak-bapak, ibu-ibu untuk memacu mencari ilmu, menimba ilmu. Kalau bapak-bapak nggak sempat menimba ilmu di siang hari karena mempunyai aktivitas yang berat, yang panjang, ini bisa dibuka sambil baring-baring mau tidur, sambil disapi, dihayati, diamalkan, akan mendapatkan pahala di sisi Allah dengan pahala yang besar. Demikianlah, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.